Shalom, saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama gabung dalam acara talk show di dalam Family Corner. Kita bersyukur hari ini saya ditemani dengan Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak yang ada di dalam studio kami, dan kami akan bersama-sama membicarakan tentang peran ayah Kristen di dalam pertumbuhan anak remajanya. Saudara sekalian, sebelum kita memulai, saya akan mengutip salah satu kutipan dari buku yang ditulis oleh Josh McDowell, yaitu pendeta dari Gereja Amerika, yang bukunya berjudul The Father Connection. Menjadi ayah bukan saja merupakan pekerjaan yang paling menakutkan di dunia, melainkan juga pekerjaan yang paling dibutuhkan dunia. Nah, saudara sekalian, sebelum kita ngobrol lebih panjang, kita akan mendengarkan satu opening statement, ya. Jadi opening statement ini muncul dari pertanyaan ini nih, Pak Julianto. Jadi sebenarnya apa akar masalah konflik orang tua dan remaja, Pak? Saya kira kebanyakan orang tua, terutama ayah, yang tidak mengalami keayahannya waktu dia dulu anak-anak, dia akan sulit merasakan anak-anaknya. Jadi pengalaman dia dengan ayahnya itu akan dia hidupi bersama anak-anaknya. Sekali lagi, barang siapa yang tidak menikmati masa kanak-kanaknya akan sulit menikmati anak-anaknya. Itu yang pertama. Jadi bukan karena sibuk, bukan karena capek, bukan. Tapi karena dia sendiri tidak punya tabung emosi cinta yang cukup dari sang ayah. Nah, yang kedua, saya kira ada perbedaan zaman antara kita, orang tua, dengan anak-anak kita yang remaja sekarang. Karena perkembangan teknologi, IT, dan media itu membuat kita mempunyai begitu banyak persepsi, gaya hidup, pilihan-pilihan. Dan kalau orang tua tidak memahami budaya anak-anaknya, pasti konflik. Gitu, Pak Bun. Tadi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran bahwa sebenarnya masa kanak-kanak orang tua tersebut mempengaruhi juga, Pak, akar konflik ya, Pak, ya. Lalu yang kedua juga tentang bagaimana orang tua itu tidak memahami zaman di anak remajanya yang sekarang hidup. Gitu ya, Pak, ya. Nah, lalu jika peran ayah begitu penting di dalam kehidupan anak remajanya, itu kenapa ya, Pak? Begitu sangat penting sekali, sehingga karena pertanyaan begitu penting, ini nggak boleh lewat sedikit pun peran ayah di dalam kehidupan keluarga. James Fowler pernah mengatakan bahwa anak-anak yang dekat sama orang tua, terutama ayahnya, itu akan mudah mengenal Allah di masa dewasanya. Jadi ayah itu adalah representatif Allah di rumah. Jadi kalau anak melihat bapaknya hebat, kuat, berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, bagi anak tidak sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu kuat, Tuhan itu dahsyat. Tapi kalau lihat ayahnya lembek, memble, nggak berani mengambil keputusan, tidak memimpin di rumah, bagi anak sulit. Kalau anak bisa merasakan kehadiran ayahnya, dia akan lebih mudah mengerti Tuhan itu maha hadir. Tapi kalau ayahnya tidak hadir, dia sulit. Jadi di sini adalah butuh keteladanan contoh dari seorang ayah kepada anaknya. Saya rasa ini yang paling sangat penting untuk orang tua menyadari bahwa masa depan anak-anaknya, dia percaya apa tidak, punya hubungan yang baik dengan Tuhan apa tidak, itu tergantung hubungannya dengan ayahnya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan peran ayah ini di dalam keluarganya. Jadi bagaimanapun juga, bagaimana peran ayah ini harus menjadi bagian langsung di dalam pertumbuhan anak remajanya ya, Pak, ya. Betul. Nah, sekarang kita ngobrol tentang ada nggak, Pak, dampak-dampak negatifnya kalau misalnya peran ayah ini dalam tanda kutip sepertinya ditinggalkan oleh ayahnya sendiri di dalam keluarga. Banyak contoh ya, misalnya anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang tidak punya rasa aman, punya anxiety, kecemasan tinggi, lari ke adiksi ya, kecanduan apapun itu, game atau narkoba, itu karena anak-anak tidak tumbuh dengan rasa aman dan rasa dibutuhkan dari ayah dan ibunya, terutama ayah. Jadi kalau anak-anak
tidak merasakan cukup kehadiran ayahnya, rasa amannya itu rendah sekali. Rasa apa ya? Rasa diterima itu tidak ada, membuat percaya dirinya tidak tumbuh dengan baik. Jadi dampaknya itu pada anxiety, pada gangguan seperti misalnya harga diri yang rendah ya, minder. Dampaknya ke situ Pak Gunawan. Iya. Nah jadi bagaimana nih Pak cara kita ngomong sekarang mementoring ya Pak. Jadi bagaimana mentorship spiritual para ayah kepada anak remajanya. Nah kalau menurut Pak Julianto apa yang kita mesti perhatikan nih Pak sebagai orang tua Kristen? Dari pengalaman saya di ruang counseling ada 3 kebutuhan utama dari seorang anak. Sebenarnya simpel ya, kehadiran, didengarkan, dan ayah yang berempati. Ini adalah modal di mana anak bisa merasakan bapaknya itu jadi teman gitu. Jadi teman. Ada 2 kritik anak saya waktu anak saya sekolah di Amerika. Dia bilang kesalahan bapak dan banyak orang tua adalah lupa mengabarkan Injil kepada anak sendiri. Dan yang kedua, lupa memuridkan anaknya sendiri. Dan 2 itu membutuhkan investasi, terutama waktu ya. Terutama waktu. Lalu yang berikut adalah kesalahan saya yang terbesar yang dibutuhkan anak saya. Dia bilang begini, Bapak suruh saya baca Alkitab gitu. Tapi Bapak tidak menemani saya menjelaskan Alkitab kepada saya. Bapak cuma kasih Alkitab suruh baca, tapi Bapak tidak di sampingku dan aku tidak bisa tanya sama Bapak. Dan kebutuhan yang lain saya kira adalah anak itu perlu berakar di satu gereja. Ini juga kesalahan saya karena saya pembicara yang sering diundang kemana-mana. Saya pindah sana, pindah sini. Saya bisa naik pesawat 130 kali setahun. Sehingga anak saya kemudian dibawa ke sana. Dia tidak pernah berakar di gereja dan anak saya tumbuh sulit sekali untuk mencintai gereja pada awalnya gitu. Jadi itu saya rasa perlu perlu dipahami. Mentorship spiritual itu bukanlah liturgi, bukanlah ibadah, tapi kehadiran orang tua. Iya. Jadi memang sekali lagi pemuritan di dalam keluarga itu sangat-sangat dibutuhkan ya Pak Julianto ya. Jadi bagaimana orang tua secara intensional dia mendidik, merawat dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang kekristenan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Pak kalau misalnya orang tuanya ini dia orang awam yang tidak mengerti Alkitab. Mungkin Pak Julianto ada masukan atau input-input yang baik. Bagi anak tadi saya sudah bilang, bukan mengajarkan, tapi menjawab pertanyaan anak. Jadi kalau seorang awam, ya menjawab secara awam. Kalau misalnya ada pertanyaan teologis yang berat, ya nanti bapaknya bilang, nanti kita tanya di gereja sama pendeta gitu. Atau sama pembina remaja. Jadi yang butuh itu obrolannya, bukan sekedar ajarannya. Gitu. Baik. Ya. Jadi memang biasanya kalau menyiapkan waktu-waktu khusus itu prosesnya gimana Pak? Dalam pengalaman kami ya, kami sempat abai waktu anak-anak di bawah 12 tahun ya. Setelah itu kami membuat namanya kalender harian ya. Jadi berusaha malam itu 15 menit ada waktu, terutama untuk cerita sama anak-anak. Ini waktu anak-anak masih kecil ya Pak ya, di bawah remaja ya. Ada ngobrol ya. Saya berusaha pagi itu ngantar anak-anak ke sekolah. Baik. Jadi ada ngobrol di mobil ya. Kami ada kalender mingguan, jadi misalnya seminggu sekali bisa makan di luar, nonton bersama. Ya, ada namanya kalender bulanan, kami juga atur itu, sampai kalender tahunan. Kami mengatur 2 kali setahun itu harus pergi keluar kota, gitu. Jadi saya rasa itu biasanya saya atur waktu setiap Senin misalnya sama anak yang sulung, nanti Rabu sama anak yang bungsu. Nanti mamanya juga ngatur, hanya berdua saja dengan anak yang sulung, berdua saja sama anak yang bungsu. Lalu weekend kami bisa sama-sama. Itu penting sekali, memberikan waktu sejam seminggu sama satu anak. Jadi memang dengan menjalin persahabatan ini sebenarnya seperti tadi Pak Julianto bilang seperti menginvestasikan waktu kita bersama dengan anak-anak supaya anak-anak bisa membangun trust dan relasi yang baik kepada kita gitu ya Pak ya. Iya, cuma nanti waspada akhirnya kesibukan yang bisa menghilangkan itu. Saya sempat karena terlalu sibuk dari tahun 2010. Saya akhirnya banyak terbang dan akhirnya bonding itu hilang, bisa jadi hilang karena kesibukan. Jadi setiap orang tua perlu sadar bahwa
musuh kita itu adalah kesibukan. Kesibukan. Sampai kehilangan waktu bersama anak-anak. Saya sempat, komunikasi saya buruk sekali sama anak yang kedua. Bagaimana nih Pak caranya supaya orang tua yang super sibuk ini bisa membagi waktunya kepada anak-anaknya Pak? Saya kira mulai dari konsep ya, bahwa anak itu kan bukan milik kita, anak itu kan titipan Tuhan gitu. Yeah. Nah, sebagai milik pusaka, sebagai titipan Tuhan, tanggung jawab kita adalah membesarkan mereka sesuai dengan panggilan keayahan atau panggilan keibuan. Menjadi ayah itu kan suatu panggilan. Itu suatu calling yang sangat istimewa dan tidak tergantikan. Yeah. Jadi seorang ibu boleh menitipkan pembantu atau babysitter, tapi pembantu itu membantu, bukan menggantikan. Betul. Jadi memang kalau anak itu adalah memang sudah dititipkan Tuhan, bagaimana cara mendidik mereka, menyiapkan waktu, ya seperti kita melayani seorang anak Tuhan di rumah itu. Seorang anak raja, segala raja yang dititipkan di rumah. Karena itu bukan milik kita. Itu ya saya kira Pak Gunawan yang perlu. Iya. Jadi memang sekali lagi mindset kita mesti dibenerin ya Pak ya. Kita mindset dulu, bukan perilaku, betul. Iya. Bukan perilaku. Jadi pengetahuan kita ataupun mindset kita tentang siapa anak itu adalah dapat mempengaruhi kita memparenting anak kita masing-masing. Betul. Iya. Lalu, nah sekarang kan zaman ini terus berubah ya Pak ya. Kita mengalami yang namanya disrupsi. Disrupsi itu artinya bahwa setiap zaman ini berubah terus nih Pak. Jadi menurut Pak Julianto, tadi di awal kan di opening statement Pak Julianto ngobrol tentang bagaimana zaman kita udah berubah dengan zaman yang dulu. Nah bagaimana nih Pak kalau mengenali anak remaja yang hidup di zaman sekarang? Nah kira-kira apa yang seorang ayah yang perlu ketahui tentang hal itu Pak? Banyak sekali kita merasa kenal sama anak kita, tapi suatu hari anak saya menguji saya. Pak, apa yang Bapak kenal tentang saya? Waktu saya minta dia mengerjakan tugas sekolah, dia bilang, aku nggak bisa Pak. Loh kenapa kamu nggak bisa? Ya, memang nggak bisa aku ngerjakan ini. Bapak percaya kamu bisa? Dari mana Bapak tahu aku bisa? Ya, Bapak kenal dong, kamu anakku. Saya bilang gitu. Oh, Bapak kenal aku, oke. Saya tanya Bapak, coba 3 nama teman di kelasku siapa? Waduh, saya nggak tahu jawab tuh. Iya. Kalau begitu Bapak coba sebutkan 2 nama guruku di kelas, siapa? Di sekolah. Sorry Pak, Bapak tidak tahu apa-apa tentang saya. Jadi ketika makin sibuk, kita itu sebenarnya tidak kenal anak kita. Kita nggak pernah tahu apakah dia pernah dibully di kelas, bagaimana cara gurunya menyenangkan apa tidak di kelas. Jadi tantangan itu, pertanyaan anak itu membuat saya sadar, saya tidak kenal anak saya karena saya tidak berikan waktu sama dia. Nah akhirnya saya pikir perlu membangun ulang bonding. Dia bilang, Pak, bonding kita udah lama hilang Pak. Dulu kita sering main ular tangga, main monopoli, main halma, main catur, main congklak. Lalu anak saya bilang, kasih 4 cara membangun bonding yang hilang sama anak saya. 1, ajar aku main gitar. Jago main gitar ya Pak? Saya juga main gitar. Iya. Nah, saya main gitar, dia bilang tuh kan Bapak senang, aku senang. Gini Pak, orang tua bonding sama anak, Bapak senang, anak senang. Selama ini kan cuma Bapak yang senang kalau ajak-ajak aku. Dia bilang begitu. Terus diajak saya main pingpong gitu, beli aja pingpong, ya senang dia main pingpong. Dan dia bilang, kan Bapak senang, aku senang Pak. Kita harus bikin kegiatan yang begini Pak. Orang tua seringkali bikin kegiatan yang bapaknya senang, tapi anaknya nggak senang. Setuju. Lalu diajak saya lari pagi ke stadion, lari pagi ke stadion sama nonton di Semarang. Pada waktu itu kami salah 3. Jadi investasi waktu itu yang sangat penting. Saya hampir boleh dibilang saya pindah dari Jakarta ke Salatiga itu 4 tahun hanya untuk menemani anak saya. Jadi sebenarnya bonding itu murah ya Pak ya? Dan tidak mahal maksud saya. Tapi bagi orang tua yang sibuk susah. Masalahnya adalah menyediakan waktu apa enggak gitu. Tapi dari segi kegiatannya betul. Tapi kan karena saya punya luka batin, jadi luka kemarahan sama ayah saya belum selesai, membuat saya tidak bisa menikmati anak saya. Setelah luka batin saya selesaikan sama ayah saya lebih mudah untuk merasakan anak saya. Jadi banyak ayah-ayah yang masih punya luka batin sama orang tuanya, itu hambatan yang sangat berat untuk mencintai anak-anaknya. Luka batin itu sebenarnya tidak sedikit keluar dari pertanyaan nih Pak ya. Luka batin itu sebenarnya tidak disadari ya Pak ya oleh setiap laki-laki atau seorang ayah ya Pak. Kebanyakan.
kita mengidentifikasinya itu gimana, Pak? Ya, saya beruntung karena saya sekolah konseling satu ya. Saya pergi ke konselor. Konselor saya juga banyak ya. Saya pergi ke beberapa psikolog, ke beberapa konselor, termasuk ke psikiater. Lalu yang ketiga, berdiskusi dengan anak saya. Dia menceritakan apa yang menjadi luka, menjadi trauma dia kepada saya ayahnya. Nah, waktu dia bercerita, saya menjadi sadar luka saya kepada ayah saya. Dan saya kemudian cerita sama anak saya bahwa bapak juga masih luka sama kakekmu, sama opungmu. Nah, diskusi kami itu sekitar 2 tahun. Wah. Ya, sekitar 2 tahun. Sebelum dia berangkat ke Amerika maupun sesudah dia libur musim panas. Baik. Jadi menyadari luka tentu kita perlu belajar, baca buku, kita perlu counseling, kita perlu tanya sama anak kita apa yang menjadi luka. Lalu saya pulang pergi ke kampung. Saya mau ingin merenungkan hubungan saya sama ayah saya dengan cara bercerita dengan abang-abang saya, koko-koko saya di Sumatera. Itu berhasil. Kalau misalnya di dalam gereja, komunitas, para ayah ini perlu nggak ya Pak, seperti bikin kelompok-kelompok yang saling memulihkan gitu Pak? Ya kalau dibilang perlu sih perlu ya, tapi banyak para ayah ini gengsi ya untuk bikin kumpulan khusus para ayah gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau gereja mau bikin formal agak berat, mungkin bikin informal kali ya, pertemuan-pertemuan yang sifatnya kelompok ya. Iya. Ya, karena banyak ayah ini segan menyatakan emosinya soalnya, sehingga perlu ada ada orang yang memimpin ya, menjadi contoh di situ. Iya. Nah memang seorang ayah itu untuk mengetahui bahwa ada luka di dalamnya, dia harus terus apa yang tadi Pak Julianto sudah sampaikan seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk pemulihannya itu lama ya Pak ya? Ya, sama dengan kalau kita ditabrak dokar sama ditabrak tronton, lukanya kan beda ya. Kalau luka batin kita waktu kecil, kita kehilangan, dibedakan, mengalami aniaya atau kekerasan fisik atau kekerasan psikis atau lihat orang tua berkonflik, bercerai, tergantung ya. Kalau luka itu dalam, daya pengampunan itu sangat dibutuhkan lama ya, bisa prosesnya lama. Tapi yang penting bukan soal hasil, yang penting prosesnya dijalani. Ya, kami sekeluarga, saya terutama dengan anak-anak, saya pernah pergi ke 12 psikolog sama keluarga saya, 4 konselor, 2 psikiater. Wow. Itu perjalanan yang panjang sekali. Perjalanan yang panjang sekali. Dan memang nggak instan luka batin itu diselesaikan sendiri. Iya. Ya itu panjang sekali ya. Komunikasi antara keluarga yang paling penting ya Pak ya. Iya. Sampai tahun ini kami masih konseling dengan anak-anak, dengan istri saya. Jika kami merasa ada konflik yang perlu dijembatani, dimediasi, ya kami pergi konseling. Sebenarnya ngobrolan di antara keluarga itu nggak susah-susah juga kan Pak ya. Sebenarnya hal-hal yang sederhana seperti itu. Pak Julianto kira-kira bisa kasih sedikit contoh-contoh nggak Pak, kalau misalnya komunikasi seperti apa Pak yang biasanya orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua? Ada hukum yang paling penting yang perlu difahami ya sebelum berkomunikasi. Satu, anak itu perlu rasa aman. Jadi kalau ngobrol itu mereka tidak dibanding-bandingkan, ya mereka diberi rasa aman untuk bisa menyatakan pendapat mereka apa saja gitu. Dua adalah merasa diterima gitu. Nah, lawan daripada itu adalah orang tua tidak boleh memberi nasihat. Kalau anak udah gede remaja, hindari nasihat kecuali diminta oleh anak. Jadi satu hal yang paling anak tidak suka itu adalah dinasihatin. Kenapa tidak suka? Setelah mereka merasa udah gede ya, mereka udah punya pendapat. Anak itu bosan melihat orang tua yang satu munafik, 2 menghakimi, dan 3 orang tua yang komunikasinya membosankan gitu. Cara ngomongnya isinya cuma itu aja. Jadi mereka senang kalau komunikasi itu interaktif, singkat, visual. Sehingga mungkin baik berkomunikasi saat nonton bersama, saat makan bersama, mungkin ada permainan bersama. Jadi mereka tidak suka yang monolog yang menggunakan kalimat pernyataan. Mereka suka menggunakan kalimat pernyataan. Lebih suka diskusi daripada instruksi. Jadi hal itu sangat penting untuk dipahami. Jadi sifatnya yang bertanya dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka seperti gitu ya Pak ya. Betul. Kita kan bahas tentang bagaimana caranya supaya kita mengenal kebutuhan anak remaja sesuai dengan zamannya ya Pak ya. Nah tadi Pak Julianto juga lagi ngobrol-ngobrol soal bonding. Nah ada hal yang lain nggak Pak, yang mungkin Pak Julianto bisa kasih tips kepada kita
Bagaimana nih mengetahui anak remaja sesuai zamannya? Anak-anak remaja itu kan sudah punya prioritas waktu dengan teman, studi, tugas, hobi, ya entar. Mereka tuh paling senang kalau mau bikin kegiatan direncanakan gitu. Jangan nggak boleh mendadak sama remaja. Yang kedua, ditanyakan. Kalau kita bikin kegiatan ini, kamu oke nggak? Satu, tanya ada waktunya. Dua, kamu suka nggak? Ya kan? Lalu yang ketiga, kasih mereka otoritas untuk memberikan usulan pertama. Kita ke sini Pak, Mak, makan di sini Mak. Nah, orang tua yang dominan otoriter agak susah itu. Maunya orang tua yang ngatur, enggak kita ke sini. Anak-anak nggak suka. Kalau udah kalau Bapak mau suka, pergi saja sana. Kenapa? Karena 12 tahun pertama kan kita ngatur dia terus. Betul. Ya kan? Setelah dia remaja, dia udah merasa gede, dia merasa bertanggung jawab. Dia mau merasa memberikan sarannya diikutin. Ya kan? Jadi kebutuhan dia yang diutamakan, itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya anak remaja sekarang yang kenapa mereka sepertinya lebih banyak bergantung kepada screen atau gadget gitu Pak, itu masalahnya kenapa ya Pak ya? Apakah orang tua yang nggak terlalu mengenali kebutuhan anak remajanya? Cara ngatasinnya untuk remaja-remaja kita ini yang sepertinya terobsesi dengan gadget atau gawai gimana Pak? Apa masalahnya di mana ya Pak ya? Biasanya yang selama ini Pak Jul mungkin temui di masa-masa konseling. Ya saya rasa orang tua perlu mengecek juga dia sehari pakai berapa tuh HP-nya ya, berapa jam ya. Saya jujur aja karena pakai iPhone dikasih tahu tuh. Saya sehari bisa 6 jam satu hari. 7 jam, kenapa? Saya penulis soalnya. Saya dosen, saya mengajar, saya penulis buku. Nah selama gadget atau gawai digunakan produktif, no problem gitu. Tepat. Waktu-waktu dia nonton, dia main game tapi tidak berlebihan. Jadi yang paling penting adalah tujuan dan manfaat permainan itu. Yang kedua adalah, memang kalau anak nggak main HP, nggak main game, terus ngapain? Satu, adakah orang tuanya? Dua, orang tuanya ada menyenangkan apa enggak? Atau membosankan? Ya kan? Orang tuanya menyenangkan nggak untuk diajak ngobrol? Jadi, atau yang ketiga, ada konflik apa tidak? Anak kalau sudah konflik, dia lebih memilih di kamar. Dan kalau memilih di kamar, ya dia menggunakan HP. Pertanyaan yang kasih HP siapa? Ya kan? Jadi yang paling penting adalah, jangan berikan HP di usia anak yang terlalu dini. Pinjamkan boleh. Tapi memberikan hak, mungkin pada waktu dia sudah sangat membutuhkannya. Membutuhkannya umur di berapa tuh Pak kira-kira? Tergantung, kalau sekolah SMP udah memberikan mereka punya tugas, ya orang tua bisa meminjamkan di ruang tertentu yang sudah diatur, tidak boleh bawa di kamar ya. Karena itu kan tergantung, kan dia ada laptop. Dia bisa mengerjakan tugasnya pakai laptop misalnya. Pak. Jadi memang sekali lagi harus bijak-bijaknya kita sebagai orang tua yang yang bisa menjaga berapa lama waktunya, dan juga bagaimana membangun komunikasi yang baik. Gitu ya Pak ya? Iya, selama anak tadi itu ya, dari kecil diajak main, diajak cerita, diajak ngobrol, dia mungkin nggak perhatikan HP-nya. Tapi karena anak dibiarkan, didiamkan, iya kan? Dia akan cari lebih apa yang bisa menyenangkan dia, dan tersedia HP, dia main HP. Kalau orang tuanya tidak ajak dia main game sendiri. Nah sekarang Pak Julianto, kita ngobrol tentang anak-anak remaja yang mengalami kegagalan dalam hidupnya nih Pak. Ya contoh mereka gagal dalam pendidikan misalnya. Misalnya mereka juga terlibat narkoba atau kecanduan yang lain hal sebagainya. Nah kira-kira peran ayah ini sebesar apa Pak? Bagaimana peran ayah terlibat di dalam kegagalan anak remajanya? Iya, waktu saya bermasalah sama anak bungsu saya yang prestasi akademisnya sangat buruk, ya dia hampir tidak lulus SMA, dia banyak bermain game ya, 8 jam sehari ya selama 6 tahun, komunikasi kami juga sangat buruk, ya. Saya terinspirasi Lukas 15, saya belajar bersikap kepada anak saya seperti ayah dalam kisah anak yang hilang itu. Ayah yang dalam cerita anak yang hilang itu sangat mengutamakan bukan keberhasilan anaknya. Bagi dia yang penting anaknya pulang, anaknya masih hidup. Dia sangat melihat itu jauh lebih penting untuk dihargai lebih daripada kesuksesan, daripada keberhasilan, daripada moralitas. Ya.
Jadi setiap kita perlu belajar merayakan kegagalan anak kita, seperti cerita Lukas 15 waktu dia bikin pesta itu bukan pada waktu anaknya baik. Pada waktu anaknya dalam kondisi yang sangat buruk, pada waktu anaknya masih gagal. Ya. Karena bagi ayah ini yang penting anaknya masih hidup. Yang kedua ialah dalam relasi kita dengan anak-anak yang kita fokuskan bukanlah buah. Ya, buah itu ya juara kelas, prestasi akademisnya bagus, moralitas dan agamanya bagus, imannya bagus. Kita perlu fokus pada akar. Akar itu adalah hubungan ya, hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Kalau istilah anak saya, komunikasi yang nyaman dan nyambung. Gitu. Kalau nanti komunikasi kita udah nyaman dan nyambung, Pak, aku berhenti main game. Betul, setelah komunikasi baik, dia otomatis berhenti main game. Baik. Tanpa disuruh. Ya. Gitu. Saya rasa itu yang saya belajar dari Lukas 15 dan saya belajar dulu juga dari inkarnasi, kenapa Tuhan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Karena Tuhan melihat kita sebagai mahkota ciptaan layak untuk ditebus. Jadi bagi Tuhan, kita itu primer, dosa itu sekunder. Setuju. Ya. Setuju. Itu yang bisa membangun kembali hubungan kita sama anak kita. Dan jangan lupa bahwa kita juga dulu pernah juga ya punya pengalaman seperti anak-anak kita dulu, nakal, melawan misalnya ya. Saya kira anak-anak kita butuh orang tua yang jujur, bukan sempurna. Kalau orang tuanya sulit untuk mengungkapkan kejujurannya kepada anaknya, Pak. Kan nggak semua orang maksud saya nggak semua ayah itu punya temperamen ataupun tipe yang sama. Ada seorang ayah itu yang gampang sekali dia mengungkapkan kejujurannya tentang masa gelapnya di masa lalu kepada anaknya. Nah, kalau misalnya orang tua yang nggak bisa jujur gitu, Pak, atau sulit untuk berkomunikasi, gimana, Pak, caranya, Pak? Kalau kejujuran saya rasa itu bukan unsur kepribadian, itu unsur daripada moralitas dan spiritualitas baik. si orang tua ya. Iya. Ya kalau dia tidak bisa jujur ya jangan harap anaknya jujur, kan nggak bisa dong. Karena kejujuran itu kan suatu teladan ya. Iya. Jadi yang penting bahwa anak-anak itu akan mudah memaafkan orang tuanya. Kalau orang tuanya juga menceritakan masa lalunya yang tidak begitu baik gitu. Jadi anak bisa memahami orang tua dengan cara cerita itu. Jadi kata nyaman dan nyambung yang tadi Pak Julianto sebutkan itu penting banget ya, Pak ya. Iya. Ada kalau boleh sedikit tahu, Pak, tentang anak bungsunya Pak Julianto tadi yang Bapak sebutkan, ceritakan. Si anak bungsu ini bagaimana dia udah mulai merasa nyaman dan nyambung, Pak? Sampai di titik mana, Pak? Sehingga Pak Julianto langsung kayaknya bisa nyambung, klik gitu, ada connection. Kami sempat pisah kota ya. Saya di Jakarta, dia di Salatiga. Setelah 10 bulan, saya tanya sama dia, kamu mau ditemani di sini di Salatiga atau tidak? Gitu, dia minta ditemani. Jadi kami pindah. Nah, waktu pindah itu saya meluangkan waktu banyak dengan dia, walaupun kami tidak berkomunikasi dengan dengan cukup ya. Tapi dia udah merasakan saya hadir. Jadi kalau saya pergi gitu, anak saya udah mulai tanya, Bapak kemana gitu. Kenapa kamu tanya? Kata istri saya. Dia bilang, kalau Bapak di rumah beda rumah kita katanya gitu. Jadi dia mulai merasa kehadiran saya itu berarti gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang saya menolak undangan sejak waktu itu ya 2014, 2015 supaya saya punya waktu dengan dia. Jadi saya ready kapan dia mau ajak makan, kapan ajak mau nonton, saya udah ready. Bahkan saya di luar kota pun kalau dia bilang, Pak Sabtu aku mau nonton, saya pulang lebih cepat. Tiket saya ubah dari sore menjadi pagi. Ya, dia kalau ada acara di sekolah, saya usahakan hadir gitu. Sehingga dia melihat bahwa saya sudah pulang ke rumah. Dia bilang, Bapak sudah pulang gitu. Dulu hilang, sekarang pulang. Jadi pengorbanan dari orang tua juga sangat penting untuk membangun rasa nyaman dan nyambung ini ya, Pak ya. Jadi memang pengorbanan orang tua itu penting juga ya, Pak ya. Dan juga bagaimana ini adalah bertujuan untuk menjembatani masa remaja anak-anak ini sampai ke dewasa yang lebih baik. Setelah anak remaja, dewasa, bahasa kasih yang bisa dilihat oleh mereka cuma satu, pengorbanan, cinta yang luar biasa. Iya. Pak Julianto, dari tadi kita ngobrol soal
peran ayah terus nih Pak. Ya, ya. Nah, bagaimana peran ibunya kapan nih? Nah, jadi memang peran ayah itu penting di dalam anak remajanya, kebutuhan anak remajanya. Nah, gimana Pak kalau misalnya peran ibu? Nah, ini peran ibu sampai sejauh mana nih Pak? Kalau Pak Gunawan lihat saya ini, Iya, setengah dalam diri saya adalah istri saya. iya, iya, iya. Ya. Heeh, Artinya apa? heeh. Saya harus sehati sama istri saya dalam mendidik anak. Hmm, Caranya adalah kami mengatur peran-peran apa yang saya ambil, peran-peran apa yang diambil. baik. Mulai dari mengatur misalnya kapan saya pergi sendiri, kapan dia perlu ikut. Kalau anak perlu ditemani, istri saya nggak perlu ikut. Karena anak saya lebih perlu dia daripada saya perlu istri saya. Yang ketiga adalah kompak. Hmm, Selama kita suami istri, bapak ibu kompak, anak itu lebih taat daripada kita berbeda pendapat atau konflik. ya, Nah, untuk kompak kan perlu diskusi dong, ya, perlu waktu. Nggak bisa sambil lalu, iya, iya, itu kan? betul. Nah, yang berikut ialah ada isu-isu yang hanya dibicarakan dengan ayah, ada yang bisa dibicarakan dengan ibu. Iya, Kita bagi tugas tuh. iya, iya, Urusan domestik misalnya, iya, itu urusan ibu lah itu. iya, Ya kan? Urusan hobi, urusan hal-hal yang lawan jenis barangkali ya. iya, Mungkin itu Bapak boleh terlibat. iya, iya, iya. Yang berikut adalah si anak harus dikasih tahu sama ayahnya. Ibunya punya otoritas di rumah. Iya. Saya bilang sama saya, kalau Bapak tidak di rumah, yang punya otoritas adalah Mama. Mama bilang apa, itu dari Bapak. Iya, Jangan lawan. iya, iya. Nah, istri saya juga punya otoritas. Dia nggak pernah bilang, nanti saya adukan Bapak. Enggak, dia menggunakan otoritas. Iya. Jadi seorang ibu itu punya otoritas sebagai ibu, gunakan. Jangan bilang nanti saya kasih tahu bapakmu. Itu namanya nggak menggunakan otoritas. Iya, iya. Jadi seorang ibu itu harus punya identitas keibuan yang kuat. Selain identitas keistrian yang kuat, dia menggunakan itu dengan baik sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. Iya. Termasuk otoritasnya dalam mengatur, mendisiplin. Jadi mendisiplin tidak harus seorang ayah. Kalau ayah tidak di rumah, ibu yang mendisiplin. Baik. Nah, sehingga seorang ibu juga, walaupun berbeda pendapat sama suami, dia tetap harus respect sama suaminya. Itu bapak bilang, kamu harus ikuti. Jangan sampai dia menjelekkan suaminya di depan anak-anak. Itu akan menghilangkan respect anak, bukan kepada ayahnya. Respect anak kepada ibunya. Betul, setuju. Kira-kira gitu, Pak Gunawan. Iya, iya. Wah, jadi harus kompak nih Pak ya, antara suami dan Kompak. istri. Iya, iya. Nggak ada jalan lain. Kalau tidak kompak, ada celah buat anak Iya. akan memihak salah satu. Jadi kayak ada good cop and bad cop ya Pak ya. Nah, itu justru kita harus hindari. Iya. Iya. Betul. Nah, Pak Julianto, ternyata bincang-bincang kita ini sudah bentar lagi sudah mesti selesai nih Pak, karena waktu Ya. Pak. Ya, Nah, jadi mungkin yang terakhir dari closing statement dari Pak Julianto ya, untuk kita semua para Pak Sutri yang sedang menyaksikan acara Family Corner. Bagaimana peran ayah supaya lebih hadir Pak di dalam hidup anak-anaknya? Yang pertama saya rasa kita perlu ingat lagi ya, menjadi ayah itu suatu panggilan ya. Ya. Tidak hanya istimewa, tapi tidak tergantikan. Ya. Jabatan saya pendeta, dosen, penulis itu istimewa. Tapi tergantikan. Banyak orang jadi dosen, bisa banyak orang jadi pendeta. Saya nggak bisa datang tadi ke sini, mungkin saya bisa digantikan oleh orang lain. Ya. Tapi menjadi ayah itu tidak tergantikan. Kalau anak saya harus cuci darah dan saya harus bawa ke rumah sakit, ya kan? Saya akan pilih itu daripada saya berkhotbah. Ya. Karena saya ayahnya. Saya bisa pilih pendeta yang sama dengan saya. Jadi tidak tergantikan itu menjadi kunci yang sangat penting. Ya. Yang kedua, masa kita sama anak udah nggak banyak, hanya 17 tahun. Setelah itu dia akan pergi dengan temannya, dengan sekolahnya, dengan kerjaannya, dengan pacarnya. Jadi selama 17 tahun itu gunakan waktu baik-baik. Kalau anak Anda umur 10, ya tinggal 7 tahun. Ya. Nah, Bapak yang paling tua berapa? 15? 16 Pak. 16 tinggal 1 tahun loh Pak. Setelah dia kuliah nanti, udah dadah Bapak, dadah gitu. Nah yang ketiga, Iya. nanti kan kita juga lihat anak kita menikah, Iya. punya cucu. Iya. Dia akan meneruskan, dia akan mewarisi
hal-hal keayahan dan kesuamian kita, dia akan hidupin itu dan dia teruskan kepada cucu kita. Jadi perkawinan keluarga itu adalah legacy, itu warisan. Suka atau tidak, sadar apa tidak, langsung apa tidak. Nah yang terakhir, nanti kalau kita tua, sakit dan sekarat, harus kita pikirkan siapa yang mengurus kita. Selain pasangan kita adalah anak-anak. Ya. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ya. Ya. Ingat itu baik-baik. Kalau kita mengabaikan anak-anak kita sekarang, Ya. jangan sakit hati kalau anak-anak kita mengabaikan waktu kita tua. Setuju. Apa yang kita tabur, kita tuai. Iya, iya, iya. Gitu Pak Benawan. Iya. Ya, oke, baik, terima kasih lagi Pak Julianto, Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak yang sudah menemani saya dalam bincang-bincang kita seputar tentang peran ayah terhadap anak remajanya, Pak. Ya, semoga Tuhan tetap memberkati Bapak dalam pelayanan dan juga keluarga dan juga lembaga L3 yang sekarang Bapak sedang pimpin. Ya, baik, teman-teman, Pak Sutri, saudara sekalian, ya terima kasih sudah bisa bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan juga sebelum kita menutup acara bincang-bincang kita di acara Family Corner Talk Show ini, kiranya minta kesediaan dari Bapak Pendeta Julianto untuk menutup dalam doa, Pak. Oke, Ya. jikalau mau ikut counseling, bisa follow IG-nya, Instagram-nya. Oh, boleh, silakan Pak, silakan. Ya. Selalu Ya. ada harapan, Ya. ya, selalu ada harapan, nyambung semua, atau Ya. @Julianto_Simanjuntak. Baik. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Murah, dan yang setia menjaga merawat hidup kami dan perkawinan kami. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan. Kami mohon kemurahan, belas kasihan Tuhan memberi kepada kami hikmat, pengertian menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu. Dan Tuhan menolong kami ketika ada hubungan-hubungan yang tidak harmonis saat ini. Bantu kami untuk memulihkan, mencari bantuan, termasuk pergi kepada konselor, atau psikolog, atau psikiater. Kami tidak malu untuk mencari bantuan. Terima kasih untuk anak-anak titipan, anak-anak milik pusaka Tuhan yang sangat membesarkan hati kami. Kami berdoa supaya kami bisa mewariskan, melegasi semua hidup riwayat pernikahan kami sebaik-baiknya kepada anak-anak dan cucu kami. Kami berdoa kiranya semua yang mengikuti atau menonton acara ini diberkati berkat dan anugerah yang khusus daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, sampai di sini acara Talkshow Family Corner. Sampai berjumpa lagi. Salam keluarga bertumbuh.